Selamat pagi, sidang Jumat yang dikasihi Tuhan. Selalu senang setiap kali saya bertemu dengan saudara. Meskipun secara virtual, paling tidak saya bisa melihat wajah saudara yang penuh dengan sukacita. Selamat beribadah menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada sebagaimana kita ada pada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita patut bersyukur karena di tengah situasi yang tidak mudah ini, kita masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama. Itu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat di sekeliling kita saat ini, dan berita yang kita dengar setiap hari, semua itu bisa membuat kita takut. Bagaimana tidak, saudara? Tak ada seorang pun yang tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Kita berharap, bahkan sudah banyak berdoa supaya COVID-19 segera berakhir. Tetapi apa yang kita lihat dan kita dengar, justru pandemi COVID-19 semakin merajalela. Semakin banyak orang terpapar COVID-19 dan tidak sedikit yang meninggal. Bahkan pemerintah memberlakukan PPKM untuk Pulau Jawa dan Bali pada saat ini. Presiden Jokowi menyebutkan bahwa ada 44 kota kabupaten yang akan menerapkan PPKM dari mulai tanggal 3 sampai 20 Juli. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu baru situasi yang ada di sekeliling kita. Belum lagi masalah yang kita hadapi secara pribadi. Baik masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pendidikan anak, dan lain sebagainya. Keadaan ini seperti kita sedang ada di tengah badai yang sangat besar. Apa yang akan terjadi di depan, kita semua tidak tahu. Situasi di sekeliling kita menjadi seperti gelap, dingin, membahayakan diri kita. Jika kita di tengah keadaan seperti ini, saudara, apa kita bisa bertahan? Atau justru kita menjadi hancur? Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Dari firman ini kita akan tahu siapa orang yang dapat bertahan ketika diterpa badai, ketika menghadapi banjir dalam kehidupan kita dengan masalah-masalah yang terjadi. Kita akan lihat bersama dan mari kita akan membaca ayat itu, Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah ucapan Yesus yang mengakhiri khotbahnya di atas bukit. Dengan tekanan serius, Yesus mengingatkan kepada para pendengarnya pada saat itu bahwa hidup setiap orang satu saat akan menghadapi terpaan badai. Badai itu akan membongkar kenyataan fondasi hidup yang kita miliki. Fondasi macam apa yang telah kita pakai untuk membangun kehidupan ini. Di berbagai kesempatan, Yesus seringkali menggunakan perumpamaan seperti apa yang sudah kita baca di bagian ini untuk menjelaskan ajaran-ajarannya. Seperti pembacaan firman hari ini, ia memakai kata rumah untuk menggambarkan keadaan manusia. Rumah adalah kebutuhan primer manusia selain sandang dan pangan. Siapapun memiliki keinginan memiliki rumah yang layak huni. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam membangun sebuah rumah,
ada hal-hal yang harus kita perhatikan, mulai dari tipe dan apa pondasi yang akan dipakai, model rumah tertentu atau tipe tertentu akan menentukan keberadaan dan nilai rumah tersebut. Jika rumah itu besar dan kualitasnya bagus, ya pasti nilai dan harganya akan semakin tinggi dan mahal. Begitu juga sebaliknya. Dalam pengajarannya, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menjelaskan tentang dua jenis manusia. Yang pertama, orang yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya, yang dia sebut sebagai orang bijaksana. Dan yang kedua, orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus tetapi tidak melakukannya. Itu Yesus sebut sebagai orang yang bodoh. Dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 22 mengatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Untuk itu, kita harus memperhatikan dasar rumah yang kita bangun. Sebab kekuatan suatu bangunan sangat ditentukan oleh dasar atau fondasinya. Semakin bagus dasarnya, akan semakin kuat dan kokoh bangunan rumah tersebut. Apakah dasar yang kita gunakan sebagai rumah rohani kita, saudara? Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ada dua dasar, seperti tadi saya sudah katakan. Dua dasar yang dapat dipakai untuk membangun sebuah rumah, yaitu batu dan pasir. Fondasi batu yang teguh adalah sikap dan praktek hidup seseorang yang dari waktu ke waktu, perhatikan, bukan hanya satu saat taat dan melakukan firman satu saat yang lain, tidak, bukan demikian. Tetapi seseorang yang dari waktu ke waktu mematuhi firman Tuhan. Kita kembali kepada ayat 24 tadi, saudara. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Fondasi batu yang teguh itu seharusnya menjadi fondasi kehidupan kita. Orang seperti itu disebut Tuhan Yesus sebagai orang bijaksana. Orang bijaksana bukan berarti orang yang pintar, jenius, atau punya intelektual tinggi, tetapi mengacu kepada orang yang melakukan firman. Sebab kehidupan orang yang taat terhadap firman membuatnya tahan terhadap terpaan masalah seberat apapun. Kalau kita membaca dengan teliti bagian firman tadi, ada 3 masalah yang datang kepada orang yang membangun rumahnya. Baik itu yang membangun rumah di atas fondasi batu atau orang yang membangun rumah di atas pasir. Ada 3 masalah yang datang kepada mereka, yaitu hujan, banjir, dan angin. Mereka yang sedang membangun rumah sama-sama mendengar firman, tetapi ada yang melakukan dan ada yang tidak. Orang yang mendengarkan perkataan Yesus dan melakukannya, ketika masalah datang dari atas seperti hujan, seperti banjir yang dari bawah, hujan masalah yang dari atas, kemudian terpaan angin badai yang dari tengah, kemudian sampai ke atas. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya, 3 masalah yang datang kepadanya itu tidak membuat dia menjadi hancur, tidak membuat dia menjadi roboh. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara juga sedang diterpa masalah seperti yang saya sampaikan tadi. Rasanya masalah itu tidak bisa ditangani, bahkan tidak tahu apa jalan keluarnya dari masalah itu. Sepertinya saudara sedang dihujani dengan masalah, dibanjiri dan diterpa angin badai pencobaan.
saya percaya jika saudara dan saya adalah orang-orang yang mendengar perkataan firman Tuhan dan melakukannya dari waktu ke waktu, maka saudara dan saya seperti orang yang membangun rumah dengan pondasi batu yang kuat. Saudara tidak akan menjadi roboh. Sendi-sendi rumah rohani kita yang diterpa oleh masalah tidak akan rusak. Haleluya. Oh saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat keadaan zaman sekarang ini, masalah demi masalah kita hadapi, rasanya mau keluar rumah saja takut saudara. Kekuatan kita hanya di dalam Yesus. Kekuatan kita apabila kita punya firman. Karena firman itulah yang memberikan kesegaran bagi kita. Firman itu yang memberikan kekuatan bagi kita. Tapi sebaliknya, jika fondasi rumah kita adalah fondasi dari pasir, yaitu sikap dan praktek hidup yang mendengar firman, memang bahkan banyak mendengar firman sekalipun, tetapi tidak melakukannya. Seperti apa yang dikatakan dalam Matius 7 ayat yang ke-26 tadi, kita lihat bersama-sama. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang membangun rumah di atas pasir, ketika hujan datang, ketika banjir melanda, ketika angin bertiup kencang menghantam, maka orang itu tidak bisa bertahan. Imannya gampang menjadi lemah. Sulit untuk mempertahankan kepercayaannya kepada Tuhan bahwa Dia Allah yang maha dahsyat, Dia Tuhan yang ajaib, Dia sanggup untuk menolong. Kalau kenyataannya segala sesuatu sulit, kita tidak bisa mempercayai firman itu. Kita tidak bisa mempercayai Allah yang maha kuasa, yang sanggup menolong kita. Saya yakin saudara dan saya tidak mau disebut sebagai orang bodoh, bukan? Kita mau menjadi orang yang bijaksana. Bahkan Efesus pasal yang ke-5 ayat 16 mengatakan bahwa kita harus hidup sebagai orang yang arif bijaksana. Saya yakin kita tidak ingin disebut sebagai orang bodoh sekali lagi. Orang seperti itu akan gampang menjadi lemah, menjadi hancur imannya, dan jauh dari Tuhan. Berapapun firman yang kita dengar, itu tidak akan menjadi kekuatan jika kita tidak melakukannya. Saya mau katakan, saudara dan saya diberkati waktu kita melakukan firman. Ketika kita mendengar, sampai mendengar saja, kita belum diberkati. Meskipun kita bisa bilang amin, oh yes, ketika kita dengan firman semangat. Tetapi itu belum diberkati dengan berkat yang sesungguhnya sampai kita melakukan firman itu. Setiap firman yang kita dengar dan kita lakukan, itu seperti kita sedang membangun rumah di atas batu yang teguh. Kehidupan rohani kita akan tetap kuat. Kita bisa terus melayani Tuhan, tantangan apapun, kesulitan, masalah apapun. Kita harus bisa maju dan bahkan memang bisa maju dan terus bersaksi bahwa di balik banjir masalah, di balik badai yang kita hadapi, kita siap menghadapinya. Karena di balik badai itu, hidup kita akan menjadi lebih kuat. Iman kita bertumbuh. Kita menjadi orang yang berdiri teguh di tengah-tengah badai. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak firman yang sudah kita dengar? Berapa banyak saudara sudah terima firman Tuhan? Sejak saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai hari ini, puluhan tahun mungkin, saudara sudah banyak mendengar firman. Saya sudah banyak membaca firman. Sebanyak apapun firman yang kita dengar, tetapi jika kita tidak melakukannya, itu seperti kita sedang membangun
rumah di atas pasir yang rawan terhadap hujan, banjir, dan badai yang bisa menghancurkan kita. Waktu hujan datang, waktu banjir melanda, maka iman kita bisa roboh. Apalagi di situasi seperti ini, saudara, di mana kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Oh, kita harus mandiri dengan Tuhan. Susah untuk kita ketemu dengan saudara-saudara seiman dalam ibadah bersama-sama. Jika rumah rohani kita tidak dibangun di atas batu, mudah sekali kita hanyut terhadap kehidupan dunia ini. Kita bisa ikut keinginan dunia ini, saudara. Gampang sekali untuk kita goyah. Sekalipun hujan masalah begitu deras, banjir masalah sekuat apapun, angin atau badai sekencang apapun, kalau kita dengar firman dan kita melakukannya, kita akan kuat. Karena firman itu landasan rumah rohani kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, badai atau banjir yang sangat dahsyat yang sedang melanda orang-orang percaya saat ini mengacu kepada konteks sebelumnya. Pasti Tuhan bermaksud dengan badai yang begitu dahsyat itu adalah penghakiman di akhir zaman. Dengan ucapannya yang penuh kuasa, Yesus mendesak pengikutnya untuk merespon dia dengan ketaatan dan kesetiaan agar luput dari penghukuman itu. Karena satu saat kita akan menghadap kepada Tuhan, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Dan kalau kita mendengar firman lalu melakukannya, ketika badai yang begitu dahsyat itu datang, kita tidak akan menjadi takut. Dari dulu, sekarang, sampai yang akan datang, tidak ada tokoh agama dimanapun seberani dan seberdaulat Yesus yang memaparkan soal hidup kekal dan tuntutan untuk percaya dan taat kepadanya sebagai syarat untuk masuk kehidupan kekal. Ketika Yesus mengakhiri pengajarannya di atas bukit, banyak orang mengakui bahwa kuasa kata-katanya luar biasa. Akan tetapi, Tuhan tidak hanya menuntut kita untuk mengagumi Dia saja, tetapi Dia ingin untuk kita taat kepadanya dan tetap mengikuti Dia apapun kesulitan yang kita hadapi di dunia ini. Dia tidak hanya menyampaikan pernyataan kosong karena kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitannya menunjukkan bahwa Yesus memang kelak akan menentukan nasib kekal kita, saudara. Ingat, hidup yang singkat ini hanya awal dari hidup yang akan datang dalam kekekalan. Hidup di dunia ini yang begitu singkat. Kalau kita memperhatikan keadaan saat ini, rasanya orang meninggal dunia itu seperti gampang sekali. Ketika kita lihat orang itu hari ini masih sehat, kemudian nanti malam sudah nggak ada. Banyak teman-teman yang ada di sekeliling kita, mereka dipanggil Tuhan. Oh, ada orang yang takut karena di akhir zaman ini begitu gampang orang meninggalkan dunia ini. Ada yang menjadi galau, saudara. Tetapi bagi orang percaya yang mendengar firman dan melakukannya, dia tidak takut. Apapun yang terjadi, tidak takut. Kapanpun dipanggil Tuhan, tidak takut. Luar biasa. Bagaimana keadaan hidup saudara saat ini? Apa yang sedang saudara hadapi? Biasa saja? Atau sedang menghadapi terpaan badai? Atau saudara sedang menghadapi hujan deras sekali? Ini masalah satu belum selesai, kemudian datang masalah yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut.
kalau hari demi hari kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya, dan taat melakukan firman Tuhan, maka saudara dan saya akan tetap kuat. Kita tidak akan hanyut bersama dengan dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari membangun rumah rohani kita di atas batu, bukan di atas pasir. Kita tidak puas sesungguhnya untuk hanya mendengar, tapi dengan pertolongan Roh Kudus, saudara bisa melakukan firman Tuhan. Untuk kita bisa menjadi orang yang melakukan firman hari demi hari, waktu demi waktu, hanya Roh Kudus. Hanya Dia yang sanggup menolong kita. Dialah yang menjadi roh kebenaran yang menentukan, menuntun kita dalam setiap kebenaran. Untuk kita memahami apa yang kita dengar. Untuk kita bisa mengerti apa yang kita dengar. Dan dengan pertolongan Dia juga kita melakukannya. Penting untuk kita selalu penuh dengan Roh Kudus, supaya kita dapat membangun rumah hidup rohani kita dengan dasar yang kuat. Sekali lagi, mari kita bangun rumah rohani kita di atas batu, bukan di atas pasir. Sesulit apapun situasi yang kita hadapi saat ini, jika kita membangun rumah rohani di atas batu, kita akan tetap kuat. Sekeliling kita bisa jatuh. Daud pernah mengatakan, 1000 jatuh di tangan kananku, di sebelah kananku, kemudian puluhan ribu atau berlaksa-laksa sekalipun rebah di sebelah kiriku, aku tetap kuat, aku tetap berdiri. Kita tidak akan ikut jatuh, saudara. Rahasianya adalah kalau kita mendengar firman dan melakukannya dari waktu ke waktu, kita akan tetap maju dan terus menjadi saksi yang baik di tengah dunia ini, karena dunia sedang hancur dengan segala keinginannya. Tetapi orang-orang percaya akan semakin kuat. Dan Mazmur mengatakan, orang yang hidup takut akan Tuhan, dia akan makin bersinar sampai rembang tengah hari. Luar biasa. Kita bisa jadi saksi, jadi contoh yang baik untuk orang-orang di sekeliling kita. Terima kasih kepada Tuhan yang memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita, supaya kita dapat siap menghadapi terpaan badai kapanpun juga. Tuhan memberkati saudara semuanya. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya, Bapak Gembala, yang akan memimpin kita dalam perjamuan kudus dan berdoa untuk firman Allah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya. Terima kasih Bu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari. Mari kita yang sudah mendengar firman Tuhan dan terus melakukannya. Karena itu menjadi kunci kita sebagai orang-orang yang sangat dikasih oleh Tuhan. Dan saya percaya pasti berkat-berkat-Nya akan dilimpahkan atas hidup kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita mengambil unsur-unsur perjamuan kudus yang sudah Bapak Ibu pegang. Sebelumnya mari kita akan berdoa, menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, supaya apa yang akan kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih kalau kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami sangat bersyukur karena masih diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu pada ibadah pada pagi hari ini. Biar apa yang sudah kami dengar itu akan menjadikan kami semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta kepadamu. Bahkan waktu kami mendengar firman Tuhan, tidak hanya mendengar saja, tetapi kami mau melakukannya. Biar badai apapun yang menerpa kami, kalau kami mendengar dan melakukan firman Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Bapa buat Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati beliau. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau makan dan minum unsur-unsur perjamuan kudus. Tuhan Yesus, sucikan setiap hati kami,
supaya kami dilayakkan untuk makan dan minum unsur-unsur ini. Karena kalau kami memegang unsur-unsur perjamuan kudus, tentunya kami mengingat akan pengorbanan-Mu, mengingat akan cinta kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Engkau sudah berkorban buat kami, Engkau sudah rela melakukan tugas-Mu di dunia ini hanya untuk menolong kami sebagai orang-orang berdosa. Terima kasih Bapa dalam surga buat pengorbanan-Mu. Biar kami terus menjaga ini, karena kami tahu hanya Engkau saja Tuhan yang sanggup memberikan yang terbaik kepada kami. Oleh sebab itu Bapa, hamba-Mu menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, sementara kami makan dan minum unsur-unsur perjamuan kudus. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat Tuhan, kita mengangkat hosti di hadapan Tuhan, dan saya akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan bersama-sama. Mari kita minum, angkat cawan kita di hadapan Tuhan. Kita mau minum perjamuan ini di hadapannya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menolong dan menuntun jalannya ibadah ini sampai kami minum dan makan bersama-sama dengan unsur-unsur perjamuan kudus. Bapa, biar apa yang sudah kami lakukan ini boleh mengingat akan pengorbanan-Mu, boleh mengingat akan kebaikan-Mu. Waktu kami makan dan minum unsur-unsur perjamuan kudus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang mengalami persoalan, Tuhan buka jalan keluar, sehingga semuanya ditolong dan dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus buat pertolongan-Mu sepanjang ibadah dan penyebaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami benar-benar menikmati akan kehadiran Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau terus memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah mengambil dan makan dan minum bersama-sama unsur-unsur perjamuan kudus. Biar apa yang kami lakukan itu Tuhan akan menjadi berkat buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang sidang jemaat Tuhan, pulanglah dengan Roh Kudus. Persekutuan Roh Kudus melingkupi kehidupanmu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Apapun yang engkau lakukan dan kerjakan tentunya akan dipimpin dan ditolong oleh Tuhan. Bahkan sepanjang hari ini Tuhan akan memberkati segala aktivitasmu. Biar kita mau terima berkat Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, ke dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu
jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.